Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mengelola kelas di Google Classroom. Dalam satu waktu yang sama kita bisa mengendalikan lebih dari satu kelas sekaligus. Jadi dalam waktu yang bersamaan kita mengajar dalam lebih dari satu kelas. Jadi siang tadi saya mencoba, sebenarnya sih bukan mencoba ya, sudah beberapa kali saya coba lakukan. Jadi siang tadi itu ada satu kelas IPA yang dihuni oleh lebih dari 30 anak. Kemudian satu kelas IPS, kelas saya sendiri. Jadi kelas IPA ini kelas dari teman dan saya diundang di kelas Google Classroom-nya untuk menjadi pengajar juga di situ. Jadi kita sering kolaborasi ya, saling mengisi. Nah, tadi itu saya gabung karena kebetulan jadwal saya dengan jadwal kelas IPA itu bersamaan. Jadi salah satu keuntungan di model daring ini di sini, kalau misalnya ini bukan daring, saya nggak bisa membayangkan ya pindah dari satu kelas, dari satu ruang pindah ke ruang yang lain. Apalagi kalau lantainya berbeda, misalnya dari lantai 1 pindah ke lantai 5. Wah, bisa mati mendadak ini ya. Makanya tadi saya manfaatkan Google Classroom ya, dengan media online-nya kita menggunakan Google Meet. Yang Google-nya kita sudah pakai yang Google Suite for Education. Jadi lumayan, jadi jamnya bisa panjang. Ternyata menarik. Jadi ketika saya harus menyampaikan materi di kelas yang satunya, maka kelas yang lain itu saya matikan mikrofon. Anak-anak juga sudah saya beritahu aturan mainnya, jangan digunakan untuk rame ngomong, enggak, dia tetap mengerjakan tugas. Kemudian saya pindah ke kelas yang satu ya, kelas sebelahnya. Kemudian pada saat yang lain saya menyampaikan materi, misalnya kuis gitu ya, saya lakukan secara bersamaan. Jadi dua kelas, yang satu kelas IPS, satu kelas IPA, tapi materinya sama, itu bisa langsung nonton tayangan di slide laptop masing-masing atau pakai gadget ya, pakai handphone masing-masing, itu bisa. Jadi mereka bisa saling bersaing antara anak kelas IPA dengan anak kelas IPS. Menarik. Belum lagi mereka yang mengerjakan tugas secara online yang saya gunakan media dari Google Spreadsheet ya, karena akuntansi itu juga lebih seru. Yang sini bekerja banter-banteran untuk mencapai nilai maksimum 100, yang sini masih ada yang berpikir, masih nonton videonya dan sebagainya. Nah, bagi yang penasaran melihat keseruan dari kolaborasi dua kelas ini, silahkan tonton video ini. Dan di video sebelumnya bisa lihat di deskripsi di bawah ini, saya juga sudah sajikan beberapa model kolaborasi atau pembelajaran secara online, tetapi anak-anak bisa bekerja dan kita bisa mengamati dan kita bisa membantu kerja juga secara online. Media yang bisa dipakai diantaranya adalah teka-teki silang yang modelnya kita desain pakai Google Spreadsheet yang mirip Excel itu. Jadi anak-anak bisa menulis langsung di situ, kita juga bisa menulis langsung di situ, terlibat langsung, dan kita bisa tetap menyampaikan pesan dan seterusnya. Selamat menyaksikan. Jadi kalau kalian perhatikan di Google Classroom-mu, sebentar ya. Di Google Classroom kalian itu kalian akan ngelihat ada satu form ya. Atau udah saya kirim belum formnya. Intinya formnya adalah seperti ini. Nanti kita akan bermain di sini. Oke, sebentar anak-anak ya. Saya izin 1 menit ya, 1 menit saja. 1 menit saya tak pindah sebentar, ada pertanyaan di kelas sebelah ya. Ini resikonya kalau berselingkuh. Ya, Tristan, ada apa? Tristan lihat videonya dulu. Sudah? Di GCR. Iya.
setelah itu kamu lihat contoh di tanggal 1. Kok sumuk ya kantorku? Ya, oke. Pak Win izin berselingkuh sebentar ya. Oh, oke, saya kembali lagi ke kelas ini. IPA 6 ya. Jadi gini anak-anak, waktu kita itu tinggal beberapa minggu. Insya Allah nanti minggu terakhir bulan November itu kita akan sudah masuk ke materi ekonomi. Saya akan memilih materi-materi esensial bersama Bu Sofi. Saya sudah siapkan juga. Dan Desember itu mungkin pertengahan kita udah siap-siap untuk masuk ke PAS ya Bu ya, PAS atau penilaian akhir semester. Nah, itu ya materinya semua yang diujikan. Setelah itu kita akan libur 1 tahun ya. Lumayan kok sumuk ya kantorku. Kita akan libur 1 tahun. Nah, sekarang apa permainan kita? Nah, sebelum PHB dulu kita sudah belajar tentang kertas kerja. Tetapi kan tidak semuanya terlibat sehingga ulangannya pun tidak merata, hasilnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Sekarang mari kita tunjukkan bahwa kalian bisa. Sebab nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan sering bermain secara kolaborasi. Materinya seperti ini, worksheetnya. Nanti tugas kalian mengisi sel-sel ini dengan aturan main seperti yang pernah saya jelaskan dulu. Selesaikan penyesuaian dulu. Di sini jurnal penyesuaiannya tinggal klik. Nah, di sini bisa di-scroll ya. Ini ada jurnal penyesuaian sebanyak 6. Yang tidak ada penyesuaian langsung dipindah ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian sampai nanti dibawa ke kolom sebelah kanan. Masih ingat? Siapa yang berhenti di kolom laba rugi? Yang berhenti di kolom laba rugi hanya akun-akun nominal. Akun nominal adalah akun yang nomor akunnya diawali dengan angka 4 atau angka 5. Nah, seperti ini. 4, 5 itu berhentinya di kolom laba rugi. Sedangkan 1, 2, 3 itu HUM, harta utang modal, akan berhenti di neraca. Perlu diingat bahwa yang dipindah ke laba rugi dan neraca itu adalah data dari neraca saldo disesuaikan. Kelas yang lain IPA maupun IPS yang sudah selesai ini udah khatam, nilainya bisa sampai 100 dan itu adalah nilai rombongan satu kelas. Nah, saya akan cek dulu apakah data ini sebentar ya, ada panggilan ya. Ya, sebentar. Aduh, ya ada apa? Jadi absen nanti lagi absen saya kok ngilang lah. Nanti saya absen. Masih kerjakan dulu. Ini saya pantau di sini masih kerjaan saya. Kerjaan yang lain cuma nama-nama orangnya saja ini loh. Belum jalan kan? Cuma ono kursor tok dan yang masuk di halaman tugas ini baru 14 orang nih. Jadi ada 16 orang belum gabung. Ya. Oke. Ya. Oh, nanti diperiksa. Saya gitu isi disik pokoknya. Salah biasa ya. Lanjut ya. Saya pindah lagi ya. Oke, kembali lagi ke jalan yang salah kelas. Sampai salah kelas, Rek. Ini Oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi saya terangkan kembali anak-anak ya. Tugas kamu nanti mengisi kolom-kolom ini. Yang pinter di JUPE, jurnal penyesuaian, selesaikan ini, jurnal penyesuaian. Sekarang saya cek dulu apakah soal ini sudah masuk di kelasmu atau belum. Saya cek ya. Ini remedial dari Bu Sofi. Belum ya. Sebentar. Tunggu beberapa detik. Saya ambil dulu formnya. Bagi kamu yang sudah siap dengan laptopnya, bisa nanti langsung ambil bagian di halaman ini.
halaman ini. Sekarang saya taruh formnya, saya taruh di sini. Ini ya. Kolaborasi. Kertas kerja. Nah, ini silahkan diakses. Loh, kok turun kena? Bentar, ini tadi saya ambil linknya dulu. Copy link. Nah, silahkan diakses. Nanti siapa yang bergabung di halaman ini akan muncul di sini. Ini anak IPS 1 ya. Akan muncul di sini. Namanya akan ada di atas ini. Oke, silahkan mulai bergabung bagi yang sudah menyalakan laptop. Jadi masuk ke halaman Google Classroom. Ini ada judul kolaborasi kertas kerja. Kalian klik di sini, maka nama kamu akan muncul di sini. Nah, sekali lagi yang mahir untuk mengerjakan jurnal penyesuaian langsung masuk di penyesuaian. Di sini datanya ada. Nah, alhamdulillah sudah mulai bergabung beberapa anak, tiga anak sudah bergabung. Ada yang mengisi? Oh, ini urut tanggalnya ya, Pak? Harus. Tanggal tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Makanya yang paling bagus adalah baca seluruh transaksi, kamu tandai jatahmu tanggal berapa saja. Jadi yang kebagian jurnal pembelian, catati tanggal berapa saja. Yang jurnal kas masuk, tanggal berapa saja. Baru nanti kamu catat. Supaya tanggalnya tidak gonta-ganti ya. Dibaca dulu seluruh transaksi, kamu tandai tanggal sekian, JPB, jangan tanggal sekian, JKK, dan seterusnya. Baru kamu masukkan ke dalam tabel. Oke, silakan. Ya, Adeline benar nulisnya gitu. Ya, betul Adeline nulisnya begitu. Keterangannya kamu tulis keterangan toko atau nama orang. Keterangannya nggak saya nilai kok, tapi tetap harus ditulis ya. Misalnya toko rate, toko apa gitu, tulis di situ. Sambil kamu lirik di skor. Kalau skornya bergerak berarti jawabanmu benar. Perhatikan petugas yang ada di jurnal kas masuk pada tanggal 7 itu keterangannya Bank ABC udah betul, kasnya 25 juta betul, akun diserba-serbinya kenapa harus modal? Kamu dapat duit 25 juta dari mana? Bukan, tidak ada nama akun pinjaman. Ada dua kata di situ. Siapa yang nulis itu? Yang nulis Muhammad Hatta. Nama akunnya adalah utang bank. Ayo Muhammad Hatta diganti. Atau Fania. Utang bank. Nah gitu, naik kan langsung nilainya drastis. Cek kembali debit kredit. Saya akan bantu memberi kontrol ya. Jawabanmu udah benar enggak itu. Kalau debit kreditnya enggak balance, saya coba bantu. Saya kasih rumus. Apa? Ini tanggal 25 nih kan ada dua toko, ini dipisah apa enggak? Dipisah. Jadi satunya PD Berkah, satu PDK Koma. Pintar. Gitu. Ya. Tapi ini angkanya cuma 26 juta. Enggak mungkin. Ini mesti dua dong. Ya. Oke Pak, makasih. Memorial kok berhenti di tanggal 31 tok. Tanggal sebelumnya ada Tristan. Coba kamu cek transaksi tanggal 3. Bukankah itu memorial? Itu masukkan Pak. Iya, harus urut. Tapi yang punya saya itu benar enggak Pak? Yang tanggal 31. Harus urut ya. 31. Nama akunnya enggak ada nama akun penerimaan kembali.
Akun untuk memorial itu hanya 2. Kalau nggak retur pembelian, ya retur penjualan. Oh. Ya. Itu apa Pak? Penjual sama Pembelian. Pembelian. Kan dari transaksi beli dan jual. Berarti retur pembelian atau retur penjualan, hanya itu. Pasangannya apa? Nah, kalau retur pembelian pasangannya tentunya ya utang. Kalau retur penjualan pasangannya pasti piutang. Kemarin udah diterangin. Jangan lupa nanti bisa diunduh ini untuk latihan. Untuk piutang diisi apa Pak? Ya apa? Apanya? Piutang ya diisi angkanya ya sama toh. Pencatatannya debit kredit kan harus sama. Sekarang gini Tristan, saya tanya. Kalau Tristan tadinya membeli secara kredit, udah bayar belum? Belum. Ketika ada barang yang kamu kembalikan, sementara kamu sendiri juga belum bayar, utangmu nambah atau kurang? Utang berkurang. Nah, utang kurang itu posisinya di mana? Utang berkurang itu posisinya di kredit, bukan Pak? Utang tempat aslinya di mana? Utang. Utang itu di debit. Utang di debit. Kredit Pak, maaf Pak, kredit. H adalah U plus M, ya kan? U dan M itu kredit. Saya ulangi. Kalau kamu membeli barang secara kredit, sebagian kamu kembalikan, utangmu nambah atau kurang? Kurang. Berarti utang kalau kurang ditaruh di mana? Debit. Gitu caranya. Jadi debitnya utang, kreditnya adalah retur pembelian. Nah, kalau retur penjualan ya sebaliknya. Oh iya Pak. Nah, silakan diurut tanggalnya, jangan langsung tanggal 31 begini. Wah, keren. Pak Win mau nanya. Ya, jurnal kas masuk udah dapat 31 nilai. Silakan. Pak Win mau tanya. Silakan. Ini ya untuk jurnal kas masuk itu kan ada yang diterima pelunasan piutang ya. Nah, itu kan nggak ada apa? Potongan. Nominalnya. Jadinya gimana, masuk Pak? sih kok ono. Tanggal piro? Maksudnya kan di transaksinya tuh nggak tertulis kayak bayarnya berapa gitu loh Pak. Oke, tanggal piro? Tanggal 14 sama saya cek tanggal 14 dulu. Diterima pelunas piutang dari PD Berkah Bandung untuk transaksi tanggal 8. Ya, berarti kamu harus lihat tanggal 8 dong. Nilainya kan di situ. Oh, jadi lihat atasnya gitu, Pak. Iya, kemudian kamu cek dulu adakah barang yang dikembalikan atau tidak, itu kan berpengaruh. Nah, kemarin udah diterangin loh. Oh iya Pak. Ayo dicek kembali. Jurnal kas keluar, nilainya masih 13. Pak. Ya. Ini syarat pembayarannya nih yang di nomor 8 kan. Ini kan syarat pembayaran ada 2/10. Koma NP30 itu jadi satu. Sama. Jadi Berkah dapat segitu, Karomah juga dapat segitu. Jadi Berkah dapat 2/10, titik koma NP30, Karomah juga dapat segitu juga. Apa sih itu artinya? Apa ya? Ayo. Pak ya. Ayo, kelompokmu siapa saja tadi? Siapa yang jawab? Apa maknanya 2/10 N30 itu? Jika membayar dalam waktu 2/10. ono 2/10. Maka nita video ditonton, diterangno dirungokne. Jika membayar dalam waktu 10 hari dari tanggal transaksi, ada potongan 2%. Transaksinya tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8. Berarti kalau tanggal 8 transaksi, potongan diberikan selama 10 hari, maka potongan terakhir tanggal berapa? 18. Nah, kemudian itu kan terkait nanti dengan teman-temanmu yang kebagian di kas keluar, ya potongannya berlaku enggak, gitu loh. Kamu kebagian di jurnal apa? JPG. Jurnal penjualan. Ya. Nah, kalau jurnal penjualan berarti kamu kan nggak usah mikiri
potongan. Tugasmu hanya memikirkan ketika transaksi penjualan terjadi. Urusan potongan bagiannya yang nanti mencatat di jurnal penerimaan kas. Itu. Jadi kamu tinggal menulis berkah transaksinya piro, karomah transaksinya berapa, gitu aja. Berarti kasih syarat pembayarannya juga ada, Pak? Ada kolomnya ya dikasih, kan di jurnal penjualan ada kolom itu. Syarat pembayarannya itu 2/10 titik koma M30. Iya betul, itu ditulis juga. Oke, Pak. Ya. Oke, silakan lanjut. Ada lagi? Masih ada waktu 16 menit menuju jam 10. Nanti dipelajari lagi ya. Kayaknya belum semuanya paham nih. Masuk aku kudu gawe video bener ya. Video ini lebih jelas. Kayak meneh ya mbek pamer iki ya, mbek pamer media kolaborasi. Rian di bagian jurnal penjualan ya. Sebentar cek Rian. Nilaimu baru 45, ada apa kira-kira? Mari kita cek. Tanggal 8 ada 2 transaksi. 31, 34. Kemudian 22 toko Halimah itu ijen ya, Dewian ya, nggak ada lagi ya. Apa? Tanggal 22 itu ijenan, tanggal 22. Iya, betul. 1 tahun. Lah itu salah itu, Yan. Apa, Pak? Coba kamu baca itu transaksi tanggal 22 itu. Pembeliannya secara kredit apa tunai? Iya. Jurnal penjualan itu hanya untuk mencatat penjualan secara kredit. Jurnal pembelian juga hanya mencatat pembelian secara kredit. Yang tunai itu masuknya di jurnal kas keluar dan jurnal kas masuk. Ayo, salah itu, diperbaiki. Berarti dijual secara tunai berarti nggak masuk di WD, Pak ya? Yo enggak, yang kredit saja di jurnal penjualan itu. Jurnal penjualan dan jurnal pembelian itu untuk kredit, yang tunai itu kas masuk dan kas keluar. Nah, itu enggak ada, berarti kamu geser itu naik itu. Yang lain itu kamu naikkan. Terus saya cek dulu tanggal 28. 28 kayaknya juga bukan Tanggal 28 itu tunai juga. Tunai, jadi salah masuk kamu. Yang 30, Pak? Tanggal 30 itu diterima kembali kok. Itu Pak Tristan. Tanggal 30. Barang, Pak. Sorry. 31 tak. Dijual barang dagangan. Oh iya, masuk 30. Toko Makmur ya, masuk. Iya. Ya, masuk. Silakan diperbaiki. Digeser ke atas. Iya, Pak. Pak Win. Ya, Pak Tristan. Punya aku benar tak Pak ya tanggal 3 itu? Tak cek. Kamu di bagian jurnal memorial ya. Oh iya. Ada dua kan Tristan, tanggal 3 itu ada 2. Tanggal 3-nya 2. Salah itu Tristan. Seharusnya tanggal 3 itu retur pembelian itu mosok debit rek. Kredit bener. Lah debitnya apa? Oh iya sih. Mencatat transaksi itu di jurnal dahulukan yang debit baru yang kredit. Transaksi tanggal 3 itu, transaksi retur itu ada 2 perusahaan kan, Rateh karo Haji Usman, jadi harus ditulis semua satu-satu. Oh, Kelompokmu siapa ya? Sultan ya, Sultan dibantu. Terus Sinta, ya ada Sinta dan saudaranya dibantu. Masukkan tanggalnya, jadi di tanggal 3 itu ada 2 tanggal 3. Jadi satu untuk Rateh, satu untuk Haji Usman. Kemudian tanggal berapa lagi juga ada 2. Saya ngintip yang kas masuk. Kas masuk sudah selesai tapi nilainya nggak maksimal. Ada apa?
Lo, sebentar. Toko Makmur transaksinya berapa? Masa cuma 2 juta? Bener tah? Toko 2,5 Makmur. maaf. Toko Makmur itu Toko Makmur 31 diterima kembali. Yang mencatat di jurnal kas masuk, mana ada Toko Makmur di kas masuk? Enggak ada ya. Toko Makmur tanggal 30 dan 31 itu transaksi secara kredit. Jadi nggak mungkin masuk di JKM, nggak mungkin di jurnal kas masuk. Ini pekerjaan grupnya Muhammad Hatta dan Fania, kas masuk diperbaiki. Ada kekeliruan. Ingat, kas masuk hanya transaksi tunai. Yuk, silakan diunduh. Kita waktunya tinggal 3 menit, tapi sini saya harus pindah ke kelas MIPA dan ini langsung saya off. Kamu nggak bisa ngerjakan, makanya silakan di-download dulu. Untuk Pak Win, ya. berarti yang di kas masuk itu yang lain-lainnya sudah bener ya, kecuali yang terakhir. Bentar saya cek ya, tanggal 7. Sebentar saya cek dulu yang kas masuk tanggal berapa. Saya coba deteksi dari atas. Kas masuk itu tanggal 7. Kemudian tanggal 14, cocok no ya, tanggal 7, tanggal 14. Terus tanggal 18 itu kas masuk. Tanggal 22 kas masuk. 22 tanggal 28 itu juga kas masuk. Dan tanggal 29 sudah selesai. Itu yang kas masuk. Dijual tunai, diterima pelunasan, nah itu kas masuk. Dan makanya nilainya belum maksimal Pak, nih. saya Pak, lagi Pak, coba. Ya, Sudah betul dah. yang mana? Wah, sudah dapat 72 Rek. JPC ya. Kamu cek di halaman JPJ-mu ya, di jurnal penjualan. Pak Win akan deteksi tanggal-tanggal yang masuk di jurnal penjualan ya. Bentar, saya masuk di transaksi. Di transaksi yang masuk jurnal penjualan itu adalah tanggal 8 ya, tanggal 8 di jurnal penjualan. Kemudian tanggal 25. Loh Pak, tanggal 8-nya ada dua itu Pak. Iya, ada 2. Tanggal 8 itu ada 2. Berkah sama Karomah. Kemudian tanggal berapa tadi? 25. Ada 2 juga kan? Ya. Terus ada lagi tanggal 30. Udah itu aja. Tanggal 30-nya cuma 1. Iya, ini kok masih 72 Pak lagu Pak. Rosu. Berarti ada yang salah. Pertama, coba kamu tulis, masuk sensitif banget ya nulisnya. PD itu kamu tulis huruf besar. Tak cobain ganti ya, PD berkah ya. PD ya. Salah. PD berkah. Berubah enggak? Enggak, berarti enggak ngefek. Hurufnya enggak ngefek. Ini angkanya semua Pak. Angkanya enggak boleh pakai RP ya, dia muncul sendiri kok. Nah itu tanggal 25 kamu kasih RP sama tanggal 25 dan 30 kamu kasih RP, salahnya di situ. Coba kamu ganti, tak ganti ya. Oh enggak, itu loh, coba tak ganti ya, 13 juta. Loh, berubah kan? Sekarang yang tanggal 30 tak ganti 12 juta. Oh, berubah kan? Walah. Ya, Pak Win udah Pak Win itu bilangi kok. Pak Win. Oke, sebentar. Selamat untuk timnya Rian sudah dapat nilai 100. Ya, Tristan? Ya, udah bener Pak. Atau masih salah? Sebentar, memorial ya.
Jurnal memorial. Nilaimu kok gak muncul, Yan? Apa? Bukan punyanya Tristan, belum tak kasih nilai. Sorry. Retur pembelian loh, salah Tristan. Jurnalnya nggak begitu. Ayo Tristan ini kan grupnya siapa iki? Anak Sultan, Ya Allah, disebut. anak Sinta, anak Tristan. Berapa orang ini? Tristan, Ada Salman juga. Salman Sinta. nggak ada. Oh Silman nggak masuk. Oh nggak bisa anu ya internet ya. Sultan. Loh, ada 3 orang mosok sing ngerjakno Tristan tok. Tristan, Ada Sina juga Pak ngerjakan. Sultan juga. Sinta. Perhatikan tanggal 3 tak ubah ya. Tanggal 3 itu nulisnya begini loh, perhatikan. Utang dagang debit nilainya 2 juta. Utang berkurang kan debit. Oh iya Pak. Nah, ini salah kan? Kemudian sini retur pembelian, tapi nggak usah pakai haji, langsung tulis saja retur pembelian nilainya 2 juta. Nah gitu Tristan. Kemudian berikutnya kamu kan tanggal 3 lagi kan? Oh ya paham Pak. Ya paham Oke, Pak. tanggal 3-nya ada. Lanjutkan. Kamu melanjutkan, Pak Win tak mencoba setting nilainya. Lali guru tak kayak ini.